Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama kami tim multimedia dalam konten Papi Jefit Menyapa. Puji Tuhan, sudah 1 tahun ini konten Papi Jefit Menyapa menemani jemaat yang ada di rumah. Mulai dari khotbah-khotbah singkat, penjelasan-penjelasan yang alkitabiah, dan juga perumpamaan-perumpamaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada hari ini ada episode yang spesial, yaitu episode PJM yang ke-50. Sudah ada bersama kita Pendeta Dr. Jefit Sumampau, biasa akrab kita panggil dengan Papi Jefit. Puji Tuhan, Shalom Papi. Shalom, Apa kabar? Luar biasa baik dan betul-betul sangat sukacita. Haleluya. Gimana Papi perasaannya hari ini sudah sampai di konten PJM yang episode 50? Betul-betul sangat merasa terharu dan bersyukur. Puji bahwa Tuhan. Sudah menolong sampai dengan saat ini. Puji Tuhan. Nah, Papi, kalau bisa kita ingat-ingat lagi sebelum-sebelumnya itu Papi yang mengusulkan kepada tim multimedia untuk mengadakan konten Papi Jefit Menyapa. Nah, apa yang memotivasi Papi sehingga bisa mendapatkan ide konten tersebut? Jadi, waktu itu kan kita di Indonesia dan di banyak negara mengalami pandemi corona, ya kan? Sehingga ketika itu pemerintah memutuskan untuk membatasi perkumpulan orang-orang banyak. Nah, termasuk itu berimbas kepada gereja kita, di mana juga akhirnya gereja kita tidak mengadakan kegiatan ibadah, ya, kegiatan kebaktian. Nah, itu mengakibatkan kita tidak bisa bertemu lagi. Nah, disitulah kita berdoa atau kita minta hikmat dari Roh Kudus, sehingga kemudian kita ketemu kan, kita rapat, dan disitulah muncul gagasan ide untuk bagaimana menjembatani komunikasi di antara gereja dengan jemaat melalui tayangan-tayangan video yang bisa kita bagikan ke media-media sosial, sehingga jemaat bisa tetap berinteraksi dengan gereja dengan melalui media sosial tersebut, melalui tayangan-tayangan yang kita adakan di BKI Project. Dan bahkan ternyata bukan cuma jemaat yang mengikuti, ya kan, tayangan-tayangan tersebut, bahkan orang luar pun yang bahkan kita tidak kenal pun akhirnya ikut bersama-sama menyaksikan tayangan video, sehingga menjadi berkat bagi jemaat, bagi gereja, dan bagi banyak orang. Luar biasa sekali ya. Jadi dari awal itu sudah terfikirkan sehingga jemaat yang di rumah pun bisa tetap terhubung dengan Tuhan melalui konten-konten rohani. Oke, baik. Nah, dari keluarga sendiri Papi, bagaimana tanggapannya tentang Papi yang sudah semakin sibuk dengan syuting PJM ini? Apakah mereka senang juga, terberkati juga, atau seperti apa? Ya, tanggapannya sangat baik ya, dari keluarga sangat mendukung, terutama ya dari ayahanda saya ya, dari Opa Gembala kan. Opa itu sangat antusias dan selalu mengikuti setiap kali tayangan, bahkan selalu setia ya, setiap ada tayangan Opa selalu tanya kapan lagi, dan Opa selalu memberikan dukungan, apresiasi dan doa untuk setiap tayangan supaya semakin baik. Juga dari anak-anak, mereka selalu ikuti setiap tayangan yang muncul dari Papi Jefit Menyapa ini. Wow, puji Tuhan. Ternyata dengan Papi membuat konten itu juga menjadi suatu kebanggaan ya di keluarga. Baik, kalau dari jemaat sendiri di GPDI Bethesda Keluarga Ilahi, selama ini ada kritika atau saran atau apresiasi yang pernah Papi terima? Ya, kalau dari jemaat, mereka semua mendukung ya, mereka semua memberikan apresiasi, dan mereka memberikan masukan-masukan yang sangat baik, dan memang ada juga kritik-kritik yang membangun, terutama dari tim multimedia, ya kan? Tim multimedia banyak memberikan kritik, tapi itu kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, artinya untuk memberikan tampilan yang lebih baik lagi, performa yang lebih baik lagi ke depannya, ya kan? Untuk semua BK Project ya, bukan cuma Papi Jefit Menyapa, tapi untuk konten-konten yang lain. Dan itu memang sangat memberkati. Bahkan masukan-masukan juga, apresiasi, dukungan datang dari murid-murid saya, ya kan? Yang tersebar di mana-mana. Bahkan juga dari orang-orang yang bahkan saya tidak kenal. Bahkan dari murid saya juga, dari Handetolan, bahkan dari orang-orang yang saya tidak tahu, tiba-tiba memberikan masukan, memberikan apresiasi, memberikan dukungan seperti itu. Itu luar biasa sekali. Jadi bagi saya, ternyata konten ini sudah menjangkau banyak lapisan masyarakat, sudah menjangkau banyak orang seperti itu. Puji Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan melalui kritik itu bisa membuat PJM lebih baik lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Nah, Papi, sudah ada 49 episode yang kita lalui bersama antara tim multimedia dan Papi Jevit sebagai bintang tamu di dalam konten tersebut. Nah, kira-kira ada tidak satu episode, kira-kira ada yang paling berkesan menurut Papi? Episode berapa? Jadi, kalau bilang berkesan, semua episode itu berkesan. Ya kan? Semua episode itu ya baik semua, sangat baik. Cuma kalau diminta memang yang betul-betul yang paling berkesan, ya itu yang paling berkesan adalah ketika kita syuting di pantai pusat laut dekat Donggala sana kan. Nah, itu betul-betul sangat berkesan karena di sana tempatnya kan berbeda, kita punya tempat syuting kan, suasananya berbeda, kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan yang luar biasa indah. Selain itu sangat menantang sekali bagi saya secara pribadi. Ya, karena saya disuruh harus menaiki bukit batu, ya, bukit karang yang terjal, yang licin. Kemudian di atas bukit batu itu saya syuting, ya kan, PJM, ya kan. Dan kemudian yang kameramen juga yang syuting juga di pinggir jurang, ya kan. Jadi betul-betul sangat menantang dan sangat seru, ya. Di samping panas matahari sangat menyengat, juga di atas bukit batu itu deburan ombak di bawah saya. Ya, itu betul-betul sangat menantang dan luar biasa berkesan kalau boleh dibilang berkesan. Oke, baiklah, Papi, kira-kira setelah 49 episode ini pasti banyak sekali dari Papi sendiri pun ada kritik mungkin ketika melihat konten, wah rasanya kurang ini, kurang itu. Nah, apa harapan Papi untuk konten PJM ke depannya? Jadi harapan saya itu yang pertama supaya konten ini tetap bisa menjadi berkat, ya kan. Kita tetap bisa menampilkan konten yang relevan dengan kebutuhan jemaat dan kebutuhan orang banyak di luar sana. Karena supaya mereka bisa dibangun kerohanian mereka, bertumbuh dalam Tuhan, ya kan, melalui konten-konten yang kita adakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat mengharapkan dari tim multimedia tetap solid, kompak dan sehati, ya kan. Tetap mau memberi diri untuk pekerjaan Tuhan karena memang kita ini kan sifatnya sukarelawan. Kita tidak digaji dan tidak ada menarik laba keuntungan dari konten ini kan, dari tayangan kita ini. Dan biarlah Tuhan yang menilik hati kita semua dan memberkati kita semua. Jadi saya harapkan dari tim multimedia seperti itu, ya, tetap sehati, tetap sama-sama kita bergandengan tangan sampai seberapa lama Tuhan kehendaki konten ini atau tayangan ini bisa ada, biarlah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian yang ketiga, kita harapkan dukungan, yaitu sponsor atau donasi dari jemaat, dari siapa saja yang tergerak dengan konten ini dan ingin supaya konten ini juga bisa menjadi berkat lebih banyak bagi banyak orang. Karena bagaimanapun kan kita menginginkan kalau bisa bukan cuma sekali dua kali kita syuting di luar gereja kan, kalau bisa kita lebih sering kita syuting luar gereja, bahkan kalau bisa kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, ya kan, di mana kita bisa syuting, kita bisa tayangkan video rohani kita, sekalian kita bisa ya membantu pemerintah untuk promosi wisata di mana kita syuting, ya kan, ke depan mungkin sebaiknya bisa begitu. Nah, itu kan membutuhkan dana yang banyak, tidak sedikit juga peralatan-peralatan yang kita butuhkan harus mendukung. Nah, saya harapkan supaya kalau bisa ada donatur atau sponsorship yang tergerak hatinya untuk mendukung. Semua ini untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita pribadi, sama sekali tidak ada. Kita pakai untuk supaya tim multimedia semakin baik lagi performanya ke depan. Nah, kemudian berikutnya yang saya harapkan ya kita terus doakan ini pelayanan ini supaya benar-benar Tuhan memberkati dan melalui pelayanan ini banyak-banyak jiwa dapat dibawa kepada Tuhan dan mereka bisa menikmati kemurahan kasih kebaikan Tuhan. Seperti itu. Nah, Papi tadi kan Papi bilang semoga tim multimedia tetap solid. Nah, mungkin Papi punya kisah sendiri dengan tim multimedia. Kami ini yang satu tim mungkin pernah melukai Papi secara pribadi maupun karena konten atau karena satu dan lain hal. Ya, jadi memang ini sifatnya privasi kan, sangat pribadi. Tapi kalau memang mau ditanyakan, ya tim multimedia harus siap, ya. Artinya yang saya mau sampaikan dalam hal ini yang saya melihat, tentunya ini sebagai sebuah koreksi yang membangun, ya. Yang pertama, memang tidak sering, tetapi ada kalanya saya temukan tim multimedia tidak disiplin atau kurang disiplin, ya kan. Dalam waktu, ya, dalam tepatnya waktu untuk syutingnya seperti itu. Terkadang molor, ya kan. Dan yang berikutnya yang saya lihat juga terkadang, ya, walaupun tidak sering, ya, kebanyakan memang bagus, tapi terkadang tidak atau kurang siap dalam persiapan perlengkapan dan lain sebagainya. Sehingga ketika mau syuting ada saja kendala karena memang tidak dipersiapkan sebelumnya. Nah, seperti itu yang sebagai koreksi untuk membangun. Saya pikir kedepannya pasti lebih bagus lagi karena ini hanya masalah teknis saja. Nah, Papi, kan Papi sendiri pun dalam menulis skrip itu
butuh waktu, butuh tenaga, mungkin sometimes papi kecapean tapi masih tetap semangat untuk menulis skrip. Kira-kira apa yang membuat papi seperti itu? Ada tips-tipsnya kah yang bisa dibagikan kepada tim multimedia dan mungkin teman-teman lain yang ingin membuat konten seperti ini supaya lebih banyak firman Tuhan yang bisa diberitakan? Kira-kira apa tipsnya papi? Terima kasih. Jadi ya tipsnya saya selama ini untuk mempersiapkan materi PJM, dan tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bawa dulu dalam doa, ya, bawa dalam doa, dalam perenungan, saya gumulkan dengan Roh Kudus ketera firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Kira-kira Tuhan bawa kebutuhan jemaat dan orang banyak yang akan menonton apa kebutuhannya, sehingga setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan itu benar-benar relevan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat dan oleh orang banyak terhadap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Selain berdoa dan bergumul, jadi saya juga yang paling saya utamakan adalah sikap hati yang ikhlas, sikap hati yang rela, sikap hati yang betul-betul tahu apa yang saya kerjakan ini untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Jadi bukan sekedar untuk mencari atau mengisi tayangan saja, tidak, tapi lebih terutama saya tahu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berikan yang terbaik buat Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sehingga dengan sikap hati yang ikhlas dan rela ini, saya berusaha sebaik-baiknya. Setiap kali memecahkan konten, saya berusaha kalau bisa betul-betul ini yang Tuhan bawa kepada jemaat Tuhan, kepada orang banyak. Dan ini benar-benar yang betul-betul hasil pergumulan saya dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa. Oke papi, terima kasih. Haleluya, terima kasih papi sudah bersedia membuat konten Papi Jefit Menyapa selama 1 tahun terakhir ini. Semoga semua yang papi berikan untuk kami, baik itu firman, dana, dan dukungan, wejangan, itu memuliakan Tuhan juga, amin. Nah, demikianlah talk show pada hari ini, namun kita masih ada acara selanjutnya. Acara apakah itu? Tetaplah bersama kami. Yeay!